Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Aulia dengan NIM A1CO23118. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil dari sistem permodelan sistem dinamika menggunakan perangkat lunak Vensim mengenai model neraca air yang diintegrasikan dengan model pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Tujuan dari simulasi ini adalah membangun model neraca air untuk menghitung ET aktual, T aktual, dan juga VW. Kemudian menggabungkan dengan model pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman untuk mengetahui pengaruh ketersediaan air terhadap pertumbuhan biomasa tanaman. Pada simulasi pertama digunakan data cuaca dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung. Berdasarkan hasil simulasi, kandungan air tanah mengalami penurunan yang cukup tajam pada awal periode simulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehilangan air melalui evapotranspirasi dan juga perkolasi lebih besar dibandingkan dengan masuknya air yang berasal dari curah hujan. Setelah beberapa waktu, kandungan air tanah mulai meningkat secara bertahap karena adanya penambahan air dari hujan meskipun belum mampu kembali ke kondisi awal. Nilai ET aktual selama simulasi menunjukkan fluktuasi mengikuti perubahan kondisi cuaca dan juga ketersediaan air di dalam tanah. Ketika kandungan air tanah menurun, nilai transpirasi aktual juga ikut menurun karena tanaman mengalami keterbatasan air. Hal tersebut terlihat dari grafik faktor cekaman air atau VW. Pada skenario pertama, nilai VW cenderung berada pada angka 0 selama periode simulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanaman mengalami cekaman air yang cukup berat, sehingga kemampuan tanaman melalui transpirasi dan fotosintesis menjadi terbatas. Akibatnya, pertumbuhan dan juga tanaman pada kondisi ini tidak berlangsung secara optimal. Selanjutnya, dilakukan simulasi skenario kedua dengan memodifikasi beberapa data cuaca, terutama suhu udara dan juga kelembapan relatif. Hasil simulasi menunjukkan bahwa perubahan kondisi cuaca memberikan respon yang berbeda terhadap neraca air. Kandungan air tanah meningkat lebih cepat dibanding skenario pertama, sehingga kondisi kelembapan tanah menjadi lebih baik selama sebagian besar waktu simulasi. Namun, pada sekitar bulan ke-100 terjadi penurunan kandungan air tanah secara drastis. Penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kehilangan air melalui evapotranspirasi atau berkurangnya curah hujan sehingga keseimbangan neraca air kembali terganggu. Nilai faktor cekaman air pada skenario kedua menunjukkan adanya peningkatan sesaat dibanding skenario pertama. Hal ini mengidentifikasi bahwa tanaman sempat memperoleh kondisi air yang lebih baik sehingga cengkaman air berkurang. Akan tetapi, pada hasil simulasi masih ditemukan nilai VW yang melebihi 1. Secara teoretis, nilai faktor cekaman air seharusnya berada pada rentan 0 hingga 1. Tahap berikutnya adalah menggabungkan model neraca air dengan model pertumbuhan serta perkembangan pada tanaman. Pada model gabungan ini, proses fotosintesis menghasilkan biomasa total yang kemudian dialokasikan ke beberapa organ tanaman, yaitu daun, batang, akar, dan juga biji. Selama proses pertumbuhan, setiap organ mengalami respirasi sehingga biomasa yang tersimpan merupakan hasil keseimbangan antara fotosintesis dan juga respirasi. Model neraca air dihubungkan dengan model pertumbuhan melalui variabel faktor cekaman air. Kandungan air tanah mempengaruhi nilai VW, kemudian nilai VW mempengaruhi besarnya transpirasi aktual. Selanjutnya, transpirasi aktual akan memengaruhi proses fotosintesis sehingga akhirnya menentukan laju pertumbuhan biomasa tanaman. Sekian hasil yang dapat saya jelaskan mengenai sistem permodelan pada neraca air, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.